Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita kembali dapat punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semuanya dari Mazmur 68 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya berharap Bapak Ibu kita semuanya diberkati melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, melalui firman Tuhan Mazmur 68 ayat 6 dan ayat ke-7 ini, saya dapat membagikan kepada Bapak Ibu tentang dua hal. Yang pertama tentang pribadi Allah, dan yang kedua tentang kelompok orang-orang yang berada di dalam kesepian dan di dalam kesendirian. Siapakah orang-orang yang ada dalam kelompok kesepian dan kesendirian itu? Dijelaskan dalam ayat ini adalah mereka para anak yatim, mereka para janda, mereka para orang-orang yang sebatang kara, dan mereka yang sedang berada atau orang-orang yang di dalam tahanan. Itu adalah menurut saya kelompok orang di dalam kesepian dan di dalam kesendirian. Tetapi yang kedua yang saya katakan tadi di awal, bahwa ada hal yang ditunjukkan tentang pribadi Allah di dalam ayat tersebut. Yaitu apa? Yaitu Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih kepada umatnya, ditunjukkan lagi melalui ayat ini. Karena Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian tersebut, Dia menjadi bapa bagi anak yatim. Dia yang memberikan dirinya, membapai dan menjadi bapa bagi anak yatim tersebut. Dan Dia juga yang memberikan perlindungan bagi para janda. Orang-orang yang kesendirian, orang-orang yang mengalami kesepian, tapi ada perlindungan dari Allah bagi para janda. Allah itu begitu baik kepada para janda, begitu baik juga kepada anak yatim, dan Dia juga memberi tempat tinggal kepada orang yang sebatang kara. Allah itu sangat peduli, sangat penuh dengan kasih, dan Dia memberikan tempat tinggal, artinya tidak dibiarkannya terlantar orang-orang yang sebatang kara. Dan dikatakan mengeluarkan orang-orang tahanan. Ada orang yang tertahan, ditahan, terbelenggu, terbatas, dibatasi oleh berbagai hal. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang seperti itu pun dapat dan akan dipedulikan oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, sehingga mereka bahagia. Mereka yang dimaksudkan adalah anak yatim bisa mengalami kebahagiaan, para janda bisa mengalami kebahagiaan, orang-orang yang tinggal sebatang kara juga bisa mengalami kebahagiaan, orang-orang yang dalam tahanan juga bisa mengalami kebahagiaan, dan Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi mereka. Artinya orang-orang yang kesepian, orang-orang yang dalam kesendirian, tidak berarti mereka tidak punya kesempatan untuk bahagia, tapi mereka punya kesempatan untuk bahagia karena Allah menyediakan kebahagiaan bagi mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu masalah dalam kehidupan manusia adalah tentang kesepian dan kesendirian. Memang itu menjadi masalah. Itu masalah. Itulah sebabnya waktu Tuhan menciptakan Adam, Allah berfirman tidak baik manusia itu seorang diri saja. Akhirnya Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Supaya apa? Supaya Adam tidak di dalam kesendirian. Supaya manusia itu tidak seorang diri saja. Tuhan menciptakan Hawa. Waktu Allah menciptakan Hawa, yaitu menjadi penolong dan menjadi teman yang sepadan bagi dirinya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang itu salah satu fakta bahwa di dunia ini semua orang-orang yang dekat dengan kita bisa berpisah dengan kita pada waktunya, dan bisa berpisah karena tempat yang jauh atau berpisah tempat pekerjaan, bisa juga berpisah karena yang satu dipanggil Tuhan, satu lagi masih hidup, dan itu bisa terjadi dalam kehidupan ini.
Dan itu menyebabkan kesepian, kesedihan demi kesedihan. Seperti seorang anak menjadi yatim karena ayah mereka sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Atau mungkin menjadi seorang janda karena suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan. Terjadi kesendirian, terjadi kesepian. Dan Bapak Ibu guys, kesepian dan kesendirian itu tidak baik, tidak indah. Karena apa saya katakan tidak baik, tidak indah? Karena kesepian dan kesendirian dapat membuat seseorang menjadi lemah. Seperti contoh misalnya seorang istri yang selama ini misalnya bersama dengan suaminya, tapi suaminya meninggal, akhirnya dia bisa menjadi lemah. Tapi bisa juga apa? Bisa membuat orang yang kesendirian dalam keadaan kesepian kehilangan pengharapan. Bisa juga membuat orang itu kehilangan semangat hidup. Kenapa? Karena nggak ada lagi temannya. Dan juga bisa membuat orang mengalami apa? Kemandulan potensi diri. Atau juga bisa membuat seorang mengalami apa? Kekurangan kasih. Karena nggak ada yang dia kasihi, atau tidak ada orang yang mengasihi dia. Dia kehilangan kasih, Bapak Ibu guys Tuhan. Itulah dampak dan akibat dari kalau seorang dalam kesepian, di dalam kesendirian. Dan maka Allah menciptakan Hawa bagi Adam, supaya Adam jangan sendirian, supaya jangan kesepian. Namun Bapak Ibu guys Tuhan, tidak hanya sampai di sana tentang kasih dan kepedulian Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini, dia mau menjadi bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, dan dia juga mau memberikan tempat tinggal kepada orang sebatang kara, mengeluarkan orang-orang tahanan. Artinya Tuhan peduli, Tuhan juga memberikan perhatian, memberikan kasihnya kepada semua orang yang sedang berada dalam kesepian, dalam kesendirian. Sekali lagi saya katakan, ini tidak hanya berbicara kepada tentang anak yatim dan para janda, tidak. Tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang di sebatang kara, walaupun memang ini secara harafiah memang bicara seperti itu, tapi juga punya pengertian. Dia peduli, dia juga mengasihi orang-orang yang berada dalam kesepian, dalam kesendirian, tanpa terkecuali para janda tadi, dan juga anak yatim, tahanan, orang-orang sebatang kara. Dia siap dan dia memberikan perhatian. Artinya Bapak Ibu guys Tuhan, Allah itu peduli bagi umatnya, peduli bagi saudara, peduli kepada kita semuanya. Mungkin pada saat ini ada yang berkata, iya aku sekarang dalam keadaan kesepian, dalam keadaan kesendirian, karena tadinya ada orang yang bersama-sama dengan saya, mendukung saya, menopang saya. Sekarang dia tidak ada lagi, dia sudah jauh dari saya, dan saya mengalami kesepian. Dan saya beritahu Bapak Ibu Tuhan, di dalam kesepian, dalam kesendirian tersebut, jangan patah semangat, jangan kehilangan pengharapan, karena ada Allah yang siap menemani, siap untuk menolong, dan bahkan selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, Anda merasa kesepian, Anda merasa kesendirian, ditinggalkan, atau dilupakan oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan Anda, ketahuilah ada Allah yang tetap peduli kepada Anda. Ada seorang orang tua yang merasa kesepian karena anak-anaknya semuanya sudah bekerja, sudah berkeluarga, akhirnya dia jadi tinggal sendirian di rumah, merasa sepi. Ada orang yang setelah pensiun, ya dulunya waktu dia bekerja banyak teman-temannya datang ke rumah, ajak dia bertemu, ajak dia untuk jumpa bersama, jalan bersama, tapi setelah pensiun merasa sepi. Bapak dan Ibu, saya beritahu, jangan patah semangat. Ada Allah yang selalu ada bagi kita, yang memberikan pertolongannya, memberikan perhatiannya, memberikan kasihnya bagi kita. Dan sekali lagi saya katakan, mungkin ada di antara kita yang mendengarkan renungan ini merasa kesepian sekarang, merasa kesendirian. Saya beritahu, Anda jangan berputus asa, jangan menyerah. Ingat, Tuhan ada bagimu, Tuhan peduli bagimu, dan Dia selalu ada bagi orang yang kesepian di dalam kesendirian. Saudaraku dikasih Tuhan, izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah hidup saya. Ayah kami meninggal pada saat saya masih kelas 5 SD sekolah dasar, dan abang saya pada saat itu kelas 2 SMA, dan juga adik kami kelas 2 SD saat itu. Ya, jadi saya kelas 5, ayah saya meninggal. Waktu ayah saya meninggal, orang berkata begini yang paling menyakitkan pada masa itu, kata ibu saya. Ada orang berkata, waduh, anak-anaknya tidak akan bisa lanjut sekolah. Anak-anaknya akan kacau semuanya tuh. Bapaknya sudah meninggal karena tidak ada lagi andalannya. Memang pada saat itu kami sangat bergantung kepada bapak kami, karena pada masa itu bapak kami adalah, ayah kami adalah orang yang pensiunan veteran, dan juga ya sangat kami andalkan dalam kehidupan kami. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini saya beritahu, waktu bapak kami meninggal, kami benar-benar kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, karena tidak ada lagi bapak bagi kami. Tapi kami bersyukur ada Allah yang memberikan pertolongannya dan kasihnya bagi kami. Ada Allah yang peduli bagi kami. Abang saya bisa menyelesaikan pendidikannya sampai strata S1,
Saya juga bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai strata S2. Dan kami semuanya punya pekerjaan yang layak. Adik saya juga mengalami punya pekerjaan yang layak. Dan iya, sekali lagi saya katakan, membuktikan bahwa Allah itu peduli. Allah itu memang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sebatang kara atau berada dalam kesepian. Karena Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dan saya melihat sampai hari ini kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menceritakan ini adalah mengingatkan dan menyampaikan kepada kita, ada Allah yang peduli bagi kita, Allah yang menolong kita, Allah yang sangat-sangat mencintai kita. Saya ceritakan tentang kisah hidup saya, kenapa pada masa itu waktu ayah kami meninggal kami semakin cemas. Semuanya memang orang berkata akan tidak ada lagi harapan, atau masa depan itu akan menjadi suram, madesu, saudara. Karena ibu kami itu adalah seorang yang buta huruf, tidak tahu baca tulis. Dan orang berkata, mana bisa dia menyekolahkan anak-anaknya 3 orang seperti itu. Tapi memang benar, ibu kami tidak bisa menyekolahkan kami. Uangnya tidak ada. Sampai akhir hidupnya pun dia tetap miskin. Dan kami juga bukan orang yang kaya secara materi. Tapi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu guys Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih, selalu ada bagi orang-orang yang sebatang kara, bagi orang anak yatim, bagi para janda Dia melindungi. Dan Tuhan menolong. Saya katakan, kami bisa menikmati pendidikan yang wajar dan memiliki kehidupan yang juga di dalam keadaan yang baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Orang-orang yang cepat tidak punya ayah, tapi saya bersyukur ada Allah yang selalu peduli. Dan oleh karena pertolongannya kami ada, dan kami bisa menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi sampaikan kisah ini mengingatkan kepada kita, Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang bersedia menjadi bapak bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Dan Dia juga menjadi pribadi yang sungguh peduli kepada orang-orang yang sebatang kara. Mungkin engkau berkata, ya aku kesepian, hari-hari ini gak ada lagi yang peduli kepada saya. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada Allah yang selalu peduli kepada kita. Maka saya katakan sekali lagi pada kesempatan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah kepada Allah yang selalu baik dan peduli kepada kita. Jangan putus asa, jangan berjalan sendiri. Itu juga penting. Jangan berjalan sendiri. Ingat, ada Allah yang peduli kepada kita. Jangan biarkan diri kita juga kesepian. Arahkan hatimu dan pusatkan hatimu. Panggil Dia, Tuhan yang selalu peduli kepada kita. Dan saya percaya, di dalam keadaan kesepian, dalam kesendirian, di mana orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, yang mengasihi, mencintai kita, mungkin meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita akan mengalami kebahagiaan. Saudara akan mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan jika kita senantiasa datang kepadanya. Itulah sebabnya pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022 ini, saya mengajak kita untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan yang peduli dan mengasihi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu peduli. Engkau selalu ada bagi orang-orang yang kesepian dan dalam keadaan kesendirian. Dan itulah sebabnya kami bersemangat, bersukacita apapun yang sedang kami alami. Mungkin hari ini kami merasakan kesendirian, kami merasakan kesepian, karena selama ini orang-orang dekat dengan kami, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Kami merasa tidak ada yang peduli. Dan memang fakta juga tidak ada yang peduli kepada kami. Tapi kami percaya Allah selalu peduli, Allah selalu mengasihi kami. Dan Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami dapat andalkan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini. Mungkin mereka merasakan kesepian, merasakan kesendirian. Hamba berdoa dalam nama Yesus, saudara-saudaraku datanglah kepada Yesus, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, selalu andalkan Tuhan, karena Dia selalu peduli dan selalu mengasihi setiap saudara dan kita semuanya. Itulah sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan terjadi bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, apa menjadi pergumulan, apa menjadi persoalan dialaminya, hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang bahagia selalu Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, jangan patah semangat, jangan berjuang sendirian. Ingat, jangan berada dalam kesendirian, dalam kesepian, karena Allah selalu ada bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Kiranya Tuhan menolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pergumulanmu ditolong oleh Tuhan, dan ada jalan keluar bagi kehidupanmu. Dan pada pagi hari ini, saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, silakan kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, kuasa Tuhan, kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita. Jangan kesepian, jangan sendirian, ada Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.